Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-41, ayat 3 sampai dengan 14. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota tubuhnya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang bagus. Siapa dapat membuka pakaian luarnya, baju zirahnya yang berlapis dua, siapa dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah susunan perisai-perisai terlekat rapat seperti meterai. Satu dengan yang lain sangat rapat, sehingga angin tidak dapat memasukinya. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan, tak terpisahkan lagi. Bersinnya memancarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari mulutnya keluar suluh, dan bunga api berpancaran. Dari lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Napasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari mulutnya. Pada tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Lipatan dagingnya memadat, melekat kuat padanya, tidak tergerakkan. Sahabat Alkitab, ketakutan seringkali tercipta dalam pikiran kita. Entah itu berupa imajinasi saja atau berdasarkan pengalaman nyata yang pernah terjadi. Hal tersebut adalah bagian dari mekanisme sadar dari pikiran kita untuk menciptakan kewaspadaan akan berbagai ancaman yang datang dalam kehidupan. Seringkali ketakutan tersebut begitu mendominasi sehingga membuat kita tidak berdaya menjalani kehidupan. Maka, pengendalian diri diperlukan untuk mencegah hal tersebut yang diimbangi dengan kewaspadaan akan bahaya yang mungkin ada di depan mata kita. Ketika Allah akhirnya menjawab segala keluh kesah Ayub, Ia melakukannya dengan memanfaatkan berbagai penggambaran yang dapat dipahami olehnya. Hal itu sebagai bagian dari cara Allah untuk menjangkau pemahaman Ayub sebagai seorang manusia yang dipenuhi dengan berbagai keterbatasan, termasuk dalam merengkuh maksud Allah yang tidak terbatas itu. Allah menunjukkan kemahakuasaannya melalui beragam gambaran benda-benda di semesta yang Ia ciptakan. Ia melanjutkan pesannya dengan menghadirkan hewan-hewan mitologis, Behemoth dan Lewiatan dalam panggung percakapan. Keduanya digambarkan sebagai kuasa destruktif yang tidak dapat ditaklukkan manusia. Perikop kita adalah kelanjutan penggambaran Lewiatan yang begitu menyeramkan. Hewan itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Anggota badan, sisik yang amat keras menutupi badannya, moncong yang luas dengan gigi tajam besar dan kecil yang menakutkan. Tubuhnya dilindungi bagaikan pakaian rantai besi, punggungnya seakan-akan tertutup dengan perisai-perisai kecil yang disusun rapat-rapat sedemikian rupa hingga seluruh tubuh. Seakan belum cukup kengerian itu digambarkan, deskripsi tentang Lewiatan tersebut ditambahkan dengan gambaran akan kemampuannya menyalakan api, mengeluarkan uap panas, dan seterusnya. Siapakah yang tidak setengah mati ketakutan di hadapan kekuatan yang dahsyat itu? Sahabat Alkitab, ketika Allah menyampaikan penggambaran yang begitu mengerikan dari Behemoth dan Lewiatan, sesungguhnya Ia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita. Allah hendak menunjukkan akan kemahakuasaannya sekaligus membangun kerendahan hati kita. Ia hendak menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh manusia. Rasa takut mungkin akan muncul dari kesadaran akan banyaknya hal yang tidak dapat kita pahami dan prediksi sepenuhnya. Tetapi, kiranya kita tidak dikuasai olehnya, karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu
dapat menjadi tempat kita bersandar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa di balik segala ketakutan dan ketidakberdayaan kami, ada kuasa-Mu yang tak terbatas. Tolonglah kami untuk tidak dikuasai oleh rasa takut, tetapi belajar berserah dengan rendah hati kepadamu. Jadilah sandaran hidup kami, hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.